Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. Kembali lagi di mata kuliah Sochukyu Mojigoi Zenghang. Kali ini kita akan masuk ke topik lesson 17 di buku Basic Kanji Book Vol 1. Kali ini kita akan membahas kanji dan kosakata penting dalam lesson 17. Tema untuk kanji pada lesson 17 yaitu Ido o Arawasu Kanji. Ido ini maksudnya pergerakan. Arawase kanji, jadi kanji yang berkaitan dengan pergerakan. Berikut kanji-kanji yang akan kita pelajari di lesson 17. Mungkin beberapa kanji di sini minasan sudah familiar ya. Dan beberapa kosakata mungkin minasan sudah pelajari juga dari awal belajar bahasa Jepang. Baiklah, untuk lesson 17 ini kita punya 12 kanji ya minasan. Ini ada 10. Berikutnya ini 2 terakhir ya. Hampir mirip ya minasan untuk 2 terakhir ini. Paling bedanya di depan doang. Nah, sepertinya ini busunya sama ya. Onaji desu ne. Dan sepertinya ini onyominya juga sama. Baiklah, nanti kita akan lihat ya. Hai, mazu kono kanji desu. Sederhana sekali ya coretannya. Ini ada 5 coretan, maknanya itu keluar dan berangkat. Ada lumayan 2 ya. Nah, nanti kita akan lihat kosakatanya. Onyominya bisa shu atau shu ya. Kemudian bisa deru dan dasu. Tatsu arimasu ne. Nah, kita akan lihat bagaimana perbedaan kosakatanya. Hai, kore desu. Pertama kita akan lihat di deru dan dasu. Ya. Kanji yang dipakai sama minasan, tapi bacanya beda ya, dan hiragana yang muncul setelah kanjinya juga berbeda. Deru atau demas ya, kita bisa lihat dari sini. Nah, ini gambarnya ada 2. Yang satu panahnya ke dalam ruangan ya, yang satu keluar. Nah, ini nanti lawannya minasan. Nih. Nah, yang deru, kore desu ne. Demas. Kyoshitsu o demas ya. Betulnya kyoshitsu o demas. Keluar dari ruangan ya, atau keluar dari kelas. Berikutnya ada kore desu ne. Kore wa nan no kanji kana? So, kalau dilihat dari gambarnya, shiai ya, pertandingan. Shiai ni deru. Nah, kalau ini partikelnya berbeda ya minasan. Kalau yang tadi itu kyoshitsu o demas ya. Partikelnya o. Nah, sekarang shiai ni deru. Nah, pastinya berbeda ya. Meskipun kosakatanya sama, artinya berbeda. Shiai ni deru. Nah, ini maksudnya bukan keluar pertandingan ya. Jadi ini ikut pertandingan maksudnya ya. Jadi ikut dalam pertandingan. Nah, kenapa pakai deru sensei? Mungkin Nihonjin tuh mikir ya. Jadi kalau misalnya ke lapangan itu kan berarti dia keluar dari klubnya gitu ya. Saya keluar dari ruangannya untuk ikut pertandingan. Nah, itu mungkin seperti itu pergerakannya. Jadi dia pakai kanjinya demas ya, si aini deru. Nah, oke, minasan ingatnya partikelnya aja ya, si aini deru. Ini macam-macam ya minasan, bisa juga shikeng ni deru gitu ya. Jadi ikut serta dalam ujian misalnya gitu ya. Nah, berikutnya ada deru ya. Berikutnya ada dasu. Nah, dasu bisa kita lihat dari gambar ini. Dasu, kore wa shukudai o dasimasu. Ya, jadi Nihonjin ini bilangnya shukudai o dasimasu. Nah, maksudnya ya menyerahkan ya. Jadi menyerahkan tugas. Nah, jadi dia pakai dasu ya minasan, pakai kanji keluar. Kok pakai keluar ya sensei? Mungkin mereka melihat pergerakannya, tugas yang dibuat itu kita keluarkan gitu ya. Jadi panahnya keluar dari kita gitu ya, diserahkan. Nah, jadi bisa juga makna dasimas ini menyerahkan ya, menyerahkan tugas atau repoto dasimas. Ya, jadi biasanya kalau senseinya kumpulkan bisa juga ya, kumpulkan tugasnya. Shukudai o dashite kudasai. Atau mungkin kumpulkan lebih ke arah kosakatanya atsumimasu ya, bisa juga. Bisa sinonim sih sebenarnya.
Jadi pilihan saja ya, boleh pakai shukudai wa atsumete kudasai. Ada juga yang sensei bilang seperti itu. Atau shukudai wa dashite kudasai. Nah, atau temennya nanya, "Mo shukudai wa dashimashita ka?" Nah, itu juga bisa ya, minasang. Jadi kekko arimasu ne untuk kanji keluar ya. Banyak maknanya. Nah, tsugi wa kita ke kanji yang bergabung ya. Ada deguchi. Nah, kalau dilihat dari gambar, jelas sekali ya minasang, exit. Nah, deguchi. Guchinya itu mulut ya, tapi mulut juga punya makna pintu ya. Nah, deguchi, pintu keluar. Nanti kita lawannya belajar setelah ini ya. Deguchi, pintu keluar. Nah, kemudian ada lagi gaishutsu. Nah, tadi deguchi ya minasang, masih dibacanya D ya. Sekarang bacanya berubah ya, gaishutsu. Gaishutsu desu. Gaishutsu. Nah, seperti ini contohnya ya. Ryoko desu ka, sensei ya? Ini seperti Ryoko ya. So desu ne. Jadi gaishutsu ini juga banyak sinonimnya. Bisa dekakemas ya, keluar. Bisa ryoko mo dekimasu yo. Maksud gaishutsu ini kita bisa lihat dari kanjinya ya. Gai wa nan desu ka? So desu ne. Soto. Soto yang maknanya keluar. Demas sendiri itu keluar juga. Loh, keluarnya double ya, sensei. Ya, jadi maksudnya keluar rumah gitu ya. Jadi keluar rumah. Nihonjin sebutnya gaishutsu. Nah, kalau misalnya rumah, kita lagi keluar rumah nih. Boleh kita pakai istilah gaishutsu des ya. Chu itu sedang, bisa juga ya dimaksud gaishutsu. Gaishutsu des. Ya nih, saya lagi di luar. Nah, itu bisa ya pakai kosakata gaishutsu. Ya, ini ya. Jadi bisa sinonimnya dekakemas ya. Dekakemas. Wah, saya nggak ada pakai dekakemas di sini ya. Kita tambahkan ya minasang. Dekakemas itu juga pakai kanji ini ya. Dekakeru. Dekakeru juga keluar. Pakai kanji demas juga. Nah, nanti tambahkan ya, catat lagi ya. Kemudian kita juga punya shuppatsu. Nah, shuppatsu dari gambarnya jelas sekali ya. Biasanya digunakan untuk apa nih, di bandara ya, atau macam-macam sih ya, di bandara atau bus bisa juga, alat transportasi ya. Fune bisa juga. Kemudian densha mo dekimasu yo. Ya, tapi untuk orang bisa juga ya, maknanya shuppatsu, keberangkatan ya. Keberangkatan. Nah, keberangkatan shuppatsu wa nanji desu ka? Ya. Shuppatsu wa itsu desu ka? Itsu nihon ni shuppatsu desu ka? Bisa juga ya. Jadi dia kata benda ya, minasang. Bisa juga shuppatsu shimasu. Nah, kalau shuppatsu suru berarti dia berubah menjadi doushi desu ne, kata kerja. Nah, saigo wa shusseki. Nah, ini beberapa lesson sebelumnya kita juga sudah belajar sepertinya ya. Kita belajar seki. Atau mungkin semester lalu mungkin ya. Seki yang artinya duduk ya, minasang. Duduk. Nah, shusseki. Shusseki. Nah, jadi ada shusseki, ada kesseki. Nah, jadi kalau minasang apa ya, ketika cek kehadiran shusseki ya, itu maksudnya hadir gitu ya. Jadi hadir di dalam kelas, ada gitu ya, shusseki. Kesseki lawannya ya, absen. Present ya, shusseki. Tsugiwa kita akan masuk ke lawannya. Nah, tadi ada demas, dasu ya. Kemudian kita masuk ke lawannya, sederhana sekali. Kanjinya minasang, tapi jangan terbalik ya dengan hito. Nah ya, hito to kore wa chotto. Agak mirip ya. Nah, ini maknanya lawan dari yang keluar tadi ya. Bisa masuk, memasukkan. Kekko arimasu yo. Dua coretan saja, tapi hati-hati terbalik dengan hito ya. Nanti latihan, biasakan melihatnya ya, mana coretan yang pertama. Kemudian untuk konyominya bisa dibaca nyo, kunyomi wa hairu atau ireru ya. Tatsu mo arimasu ne. Kita akan lihat kosakata yang menggunakan kanji ini. Hai, nah saya pakai gambar yang tadi lagi ya, biar sama ya. Tadi ada demas ya, demas ini kore desu ne. Kyoshitsu o demas ya. Nah sekarang hairimasu ya, hairimasu. Perhatikan partikelnya minasang, tadi kyoshitsu o demas ya, ini pakai o. Kita akan ulang lagi.
Nah, untuk masuk, mungkin minasang di Bumpo juga sudah belajar dan sudah ditekankan ya, pergerakan dari luar ke dalam ya, apa saja ya. Kalau ini masuk mungkin kebetulan gambarnya kyositsu desu ne atau ruang ya, sitsu. Nah, bisa juga densha toka ne. Kemudian masuk kampus bisa juga ya. Jadi pergerakan dari luar ke dalam itu hairimasu ya, hairimasu. Partikelnya nih ya minasang. Nah, untuk mengingat kembali. Jadi kyositsu ni hairimasu ya, kyositsu ni hairimasu. Nah, kemudian hairimasu juga punya ireru. Nah, ya. Jadi ini kok ada dua sensei. Minasang nanti bisa lihat ya apa bedanya ya dari pergerakan yang ketahuan. Nah, hairimasu ya, kyositsu ni hairimasu. Kyositsu ni haite kudasai ya. Kyositsu ni haite kudasai. Nah, kita akan lihat ireru atau iremasu ya. Ini lawannya nanti ya. Oh, lawannya tadi ya. Dashimasu, mengeluarkan ya. Nih, boru wo hako kara dashimasu. Nah, kalau ini boru wo iremasu ya. Nah, beda ya minasang. Tadi hairimasu itu partikelnya nih ya. Ireru itu partikelnya o ya. Boru wo hako no naka ni iremasu ya. Boru wo iremasu. Nah, ya, jadi ada boru wo iremasu. Nah, saya tambahkan sedikit ya. Kita pakai istilah biar minasang mungkin di Bumpo juga sudah belajar ya. Kita tambahkan juga sedikit. Mungkin minasang pernah belajar jidoshi ya. Jidoshi dan tadoshi. Nah, ya. Jadi saya tulisnya pakai ini aja. Ya, yang satu jidoshi, ada lagi tadoshi. Nah, ini kanji yang hari ini itu berhubungan dengan jidoshi dan tadoshi ya minasang. Jadi jidoshi kita belajar sederhana aja ya. Jidoshi ya, dari ji-nya kalau dilihat dari kanjinya minasang bisa ketik jidoshi. Ji-nya dari jibun ya. Kalau tadoshi kanjinya itu ta hoka ya, hoka no hito. Nah, ta-nya itu ya, ta orang lain. Ya, jadi ji itu diri sendiri, ta orang lain. Nah, mana yang jidoshi dan tadoshi? Jadi jidoshi, doshi itu kan kata kerja ya minasang. Jadi jidoshi kata kerja yang jidoshi. Nah, diri sendiri atau dia bisa juga digunakan ji ini ketika minasang menyebutkan jidosha. Ya, jidosha dia muncul juga di kanji jidosha. Ji-nya itu otomatis ya. Jadi ji-nya seperti ini. Nah, jadi jidosha berarti mobilnya ini sensei. Nggak pakai gigi gitu ya, nggak pakai gigi. Nah, jidosha. Ada lagi jido hambaiki. Masih ingat ya? Nah, jadi dia dengan sendirinya maknanya aja. Jadi bisa jibun diri sendiri juga bisa maknanya dengan sendirinya. Nah, jadi jidoshi itu maksudnya kata kerja yang terjadi dengan sendirinya. Nah, itu maksudnya ya. Kalau tadoshi, ta orang lain ya. Tadoshi jadi kata kerja yang ada yang ngerjain gitu. Nah, ya, jadi kalau jidoshi kita nggak tahu nih. Begitu aja gitu ya. Jadi kalau tadoshi itu pergerakan. Nah, sederhananya seperti ini. Kalau ji itu lebih identik menggunakan partikel ga. Nah, kalau ta itu pergerakan. Nah, ada pergerakan berarti dia o ya. Nah, kita akan ketemu di sini. Saya akan bilang ji ini biasanya ga ya. Nah, dan ini ta-nya cenderung o ya. Pada umumnya o. Nah, kita akan lihat ada hairu ya. Ada hairu dan ireru. Nah, kalau dilihat dari penjelasan sensei tadi, kira-kira mana nih yang tadoshi? Iremasu ne. Nah, iremasu ini kan tadi partikelnya o ya, minasang. Nah, jadi dia tadoshi. Itu hanya untuk ini ya, minasang, biar minasang bisa tahu istilahnya gitu ya. Tapi kalau untuk kanji, kita belajar kanji dan juga kita akan menghasilkan sebuah kalimat ya. Jadi harus tahu juga partikel apa yang akan menempel dengan kanji tersebut. Ya, atau kosakata tersebut. Nah, ya. Jadi boru wo iremasu. Nah, ini kan bolanya dimasukkan ya. Jadi ada orang kan yang masukinnya. Nah, boru wo iremasu. Makanya dia tadoshi ya. Nah, oke, ini pengantar saja ya untuk mengingat kembali. Karena nanti beberapa kata kerja yang kita pelajari sekarang nanti akan beda ya. Jadi dia maknanya hampir sama ya. Hairu dan ireru maknanya hampir sama ya kalau dalam bahasa kita. Nah, tapi
dia jenisnya berbeda ya. Jadi ada yang jidoshi, ada yang tadoshi. Nah, yang lebih simpelnya lagi yaitu ada pergerakan yang dia bergerak sendiri, ada yang dilakukan oleh orang lain gitu ya. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke iriguchi. Nah, ini lawan deguchi yang tadi ya, minasang. Tadi kan kanjinya keluar ya. Nah, berikut ini adalah iriguchi. Nah, bacanya agak beda ya. Tadi hairu, ada ireru. Nah, kemudian ini iriguchi ya, pintu masuk, iriguchi. Sorekara bisa juga muncul di kosakata nyugaku suru. Nah ya, nyugaku. Gakunya minasang sudah familiar sekali ini. Gaku belajar ya. Jadi masuk sekolah itu maksudnya ya. Masuk sekolah nyugaku sih mas. Nah, biasanya kalau masuk sekolah itu disambut ya. Ada upacara seperti itu. Disebut nyugaku shiki. Nah, shikinya maknanya upacara ya. Nah, beberapa lesson sebelumnya membahas ini juga. Upacara masuk. Nah, minasang juga ada ya nyugaku shiki. Setiap angkatan senpainya akan ada penyambutan seperti itu ya. Nah, segiwa kanji. Nah, ini ya, naik. Nah, mungkin minasang, oh naik norimasu deh. Ya, jadi udah familiar ya. Untuk kalau misalnya disebutkan bahasa Indonesianya, minasang langsung ingat apa itu bahasa Jepangnya ya. So desu ne, ini kanji norimasu. Temo taksang ini ya, dia akan banyak muncul di beberapa kosakata ya. Coretannya agak banyak ya, 9 coretan dan hampir-hampir mirip dengan pohon ya. Kalau pohon lebih sederhana ya minasang ya. Bisa juga kanji datang, hampir ya, mirip ya. Kimas ya, mirip. Oke, nanti pelajari untuk urutan tulisannya. Bisa dibaca jo, kalau digabung bisa norimas, bisa nosemas. Nah ya, futatsu arimasu ne. Kita akan lihat di kosakata untuk mempelajari artinya ya. Jadi kekko kotoba ga arimasu. Nah, jadi ada noru tadi ya, ada noru dari norimas, ada noseru atau nosemas ya. Kita akan lihat dari gambar untuk mempelajari maknanya. Noru, kore desu ne. Biasa minasang gunakan. Noru, apa tuh partikelnya? Pergerakannya dari luar ke dalam. Nah, sama seperti hairu tadi ya. So desu ne, partikelnya ni. Densha ni noru. Nah, ingat ya, partikel ini harus minasang ingat karena dia memang harus ini gitu ya. Densha ni norimasu. Ya, densha ni norimasu. Atau ini lebih tepatnya basu desu ne. Basu desu. Basu ni norimasu. Naik bus. Nah, kemudian apa bedanya dengan noseru? Padahal dia pakai kanji yang sama ya minasang, tapi kotoba ga chigaimasu ne. Tapi pergerakannya mirip ya, pergerakannya mirip. Nosemasu. Nah, ini okasan wa kodomo o jitensha ni, nah ya jitensha ni nosemasu. Kira-kira apa tuh bahasa Indonesianya? Noseru. Ya, bisa ini ya. Sebenarnya kalau noseru untuk barang, nah ini karena hito desu ne. Kalau untuk barang, misalnya ada truk ya, truk, ada barang-barang gitu, barang-barang. Ada yang minta tolong ya. Sumimasen, kono hako toraku ni nosete kudasai. Nah, itu ya. Toraku ni nosete kudasai. Dia pakainya nosemas ya. Nah, dari situ kita bisa simpulkan nosemas nih taruh gitu ya. Tolong letakkan ya. Tolong taruh kotak ini ke sini ya. Memuat. Nah, kalau bahasa agak kakunya memuat. Nah, kalau hito, wah, bisa menggunakan kosakata ini ya. Membonceng. Jadi minasang bisa ya, saya ikut dong bonceng gitu ya. Nosete kudasai. Nah, itu bisa gunakan kosakata ini ya. Nosete kudasai. Kuruma ni nosete kudasai. Ya. Tolong bawa saya juga gitu ya. Nah, jadi bisa sesuai konteks nanti maknanya. Kalau untuk barang bisa memuat atau letakkan gitu ya, nosemas. Nah, bisa juga kalau untuk orang ya istilahnya sama kita
ikut ya, bonceng gitu ya, bonceng. Nah, kemudian juga muncul di kanji norikaeru. Nah, ini dari norimas juga ya minasan, gabungan dua kata kerja. Jadi kata kerja ada norimas dan kaemas. Nah, kaemas ini bertukar ya. Nah, bagi yang sudah tahu ya, norikaeru. Nah, bertukar naik maksudnya saja. Nah, kalau dilihat dari gambar jelas sekali ya minasan, norikaeru itu ganti kendaraan. Nah, kebetulan ini gambarnya densha dengan densha ya. Nah, kono hito wa norikaemasu. Ya. Nah, ini norikaemasu, ganti kendaraan ya. Berikutnya ada jokyaku. Jokyaku. Nah, di sini kita tahu ya, berarti bisa juga dibaca jo. Kyaku wa nan desu ka? So, kyaku itu bisa tamu, bisa juga kalau di situasi ini penumpang ya. Jadi tamu yang naik gitu ya. Sederhananya penumpang ya. Jokyaku. Nah, ini densha no jokyaku desu ne. Kore wa basu kana? Basu no jokyaku. Densha no jokyaku. Tsugi wa lawan kata dari yang tadi. Nah, tadi ada norimasu desu ne. Nah, ini lawannya ya. Oriru. Nah, demo kono kanji wa oriru dake janai yo. Jadi tidak hanya oriru ternyata ya digunakannya. Kalau dilihat dari kunyomi, minasan akan lihat mitsu arimasu ne. Mitsu made arimasu. Coretannya ada 10, lumayan agak ini. Tapi ini hampir mirip dengan fuyu ya minasan. Fuyu. Nah, ini separuh lagi dari tahun. Ya. Nah, coretannya hampir-hampir mirip. Silahkan nanti pelajari ya. Dibaca ko kalau digabung. Untuk kunyomi, mitsu arimasu wa mitsu made arimasu yo. Kita akan lihat satu-satu artinya ya. Hai. Ada oriru, orosu, furu ya. Oriru, orosu, furu. Nah, okurigananya beda-beda ya minasan. Kanjinya onaji desu. Nah, kalau kanjinya sama ini berarti maknanya sama ya, tapi nanti arti dari kosakatanya tergantung nanti kalimatnya ya. Oriru. Nah, kita akan lihat gambar ini untuk memahami oriru. Nah, tadi ada densha ni ya, densha ni noru. Ya, partikelnya nih, karena pergerakan dari luar ke dalam. Nah, kalau misalnya ini dia turun ya minasan, berarti dari dia keluar gitu ya. Nah, jadi dia bukan pakai ini ya, kanji demas yang tadi ya. Nah, dia turun ya, ini turun dari atas ke bawah, oriru. Tapi pergerakannya juga dari luar, dari dalam keluar ya. Nah, ini partikelnya O, sama seperti demas tadi ya. Densha o oriru ya. Kalau ini lebih tepatnya basu ya. Basu o oriru. Basu o orimasu. Nah, berikutnya ada orosu. Nah, orosu itu kita bisa lihat dari gambar ini minasan, dan orosu itu punya dua makna. Nah, ya. Ada lagi maknanya nih minasan. Dari gambarnya kita lihat. Nah, tadi ada ya minasan, saya bahas nosemas ya. Jadi ada truk. Nah, kalau ini pick up ya. Ada mono. Nah, kalau tadi mononya di luar ya minasan, terus dia nosemas ya, bawa ke truknya. Nah, ini lawannya. Nah, ya. Mono, kalau ini mono nosete kudasai ya. Nosete itadakimasen ka? Ya, maksud saya. Nosete kudasai. Nah, kalau ini jangan orite ya, salah ya. Oroshite kudasai. Nah, itu ya. Jadi mono o orosu. Nah, jadi kegiatan orang ini mono o orosu. Nah, partikelnya o ya minasan, karena ada orang yang mengerjakan. Mono o orosu, menurunkan barang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan menurunkan juga ya. Nah, ini turun juga sensei, tapi kosakata dalam bahasa Jepangnya berbeda ya. Kalau yang tadi turun dari kendaraan itu basu ni orimasu. Nah, kalau ini menurunkan barang nimotsu o atau ya nimotsu o atau hako ya. Hako o oroshimasu. Nah, kemudian oroshimasu juga bisa digunakan ketika minasan mengambil uang. Nah, ya, mengambil uang dari ATM. Loh, itu kan mengambil sensei, kenapa enggak torimasu? Contoh chigaimasu ne. Ini kita belajar kosakata pergerakan. Jadi kita melihat pergerakan benda tersebut. Ya, jadi apa adanya. Kalau mengambil kan apa ya, secara gamblang itu minasan mengambil sesuatu ya.
mengambil yang sudah terlihat gitu ya. Nah, ambil gitu ya. Ambil misalnya dari atas meja ada barang, benda, ambil. Itu torimasu. Nah, kalau orosimasu, minasan lihat pergerakan ATM itu. ATM itu kan dia uangnya di dalam ya minasan ya. Uangnya di dalam. Nah, kenapa turun? Saya kok turun? Dia kan keluar. Ya, jadi Nihonjin itu melihat apa ya? Pergerakan orang uangnya itu turun gitu ya. Jadi turun. Nah, keluar lewat mulut ATM-nya. Nah, mungkin minasan lebih sederhananya bisa mengingat Jidohang Baiki. Nah, Jidohang Baiki itu kan ada minuman, misalnya minuman ya. Minuman itu kan di bawah ya tempat ngambilnya ya. Nah, itu kan turun ya. Nah, itu orosu ya. Jadi ini. Tapi kalau ini beda lagi nanti ya. Tapi lebih tepatnya orosimas nih bisa di ATM ya. Okaneo orosimas namanya ya. Orosimas, oroshinikimas misalnya ya. Orosu istilahnya. Ngambil uang. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia mengambil uang minasan, tapi kalau dalam bahasa Jepang tidak bisa kita pakai okane o toru. Ya, karena nggak ada uang di sana ya di dalamnya itu ya. Nah, kalau ke ini bisa nggak saya misalnya? Kalau ke bank itu bisa ya torimas. Tapi biasanya Nihonji juga pakainya orosu ya. Okane o orosimasu. Nah, ke ATM ya. Okane o orosimasu. Nah, kemudian juga bisa furu. Nah, ini familiar ya saat minasan ya. Ini partikelnya beda-beda ya minasan. Tadi oriru o ya. Kemudian orosu juga o. Nah, untuk furu, furimas ya, dia turun. Nah, furimas ini turunnya itu tadi ada masih ingat ya, ada ji, doshi, ta, doshi. Kalau ji itu kan uh, kata kerja yang dia begitu aja gitu ya. Kalau tadoshi itu kata kerja yang ada yang ngerjain. Nah, kalau ini ada yang ngerjain ya minasang. Orosu ya, oriru. Nah, kalau furu jidoshi desu ne. Kenapa bisa saya bilang jidoshi? Karena ya contohnya ya. Ame ga furu. Ya. Yuki ga furu. Nah, identik dengan partikelnya ga desu ne. Karena turun hujan, turun salju itu ya bukan kita yang nurunin ya. Jadi itu alam. Nah, jadi itu kan dengan sendirinya. Makanya furimas itu dia partikelnya bukan O, ya, partikelnya itu ga. Nah, logikanya di sana ya. Tapi kalau misalnya bingung, silahkan dihafal aja ya. Amega furimas atau yuki ga furimas. Tapi kalau misalnya tahu prinsip partikel ga, prinsip partikel o, nah misalnya bisa apa ya, bisa menggunakannya kalau misalnya minasan nggak tahu nih dengan kanji tersebut ya. Tapi kita tahu kosakatanya, tahu maknanya, nah kita bisa tentukan partikelnya. Ya, kalau misalnya kita tahu prinsip-prinsip partikel itu apa, penggunaan partikelnya. Nah ya, jadi ame ga furimasu, yuki ga furimasu desu ne. Oke, tsugi wa kore desu. Nah, kita tadi sudah ada lawan kata yang minasang, ada demas, hairimas, kemudian ada norimas, lawannya orimas ya, tadi macam-macam juga. Nah, kemudian kita masuk ke sampai atau tiba atau pakai. Wah, keiko arimasu ne. Berarti ini akan banyak kosakatanya ya minasang ya. Nah, makna kanji ini itu bisa sampai, bisa tiba, bisa pakai. Ada 12 coretan ya, hampir-hampir mirip dengan kanji wa nan desu ka? Ini mata ya. Nah, silakan latihan untuk urutan tulisannya ya. Nah, bisa untuk caku kalau dia onyomi ya. Onyominya bisa tsuku, bisa kiru. Nah, ya. Biasa mungkin sudah familiar karena sudah ini. Tadi kan saya baca. Nah, kita akan lihat kosakatanya. Tsuku. Ya, biasa juga disebut tsukimasu ya. Tsukimasu. Mau sugu tsukimasu. Nah, ini ya. Wah, bentar lagi nyampe nih. Tadi ya, mau sugu tsukimasu. Atau minasang kalau udah sampai tsukimashita. Ya, bilangnya ya. Tsukimashita yo. Teman ya, tsukimashita, tsuku. Nah, sampai tiba bisa ya. Dan nah, bisa juga ini minasang kiru. Nah, ini kalau dalam bahasa Indonesia ini berbeda sekali ya. Tsukimasu. Tapi dalam bahasa Jepang saya sih kenapa dia pakai kanjinya itu aja gitu ya. Kenapa nggak bikin kosakata lain aja? Nah, mungkin dia lihat pergerakannya minasang karena kan tadi ido-o arawasu kanji. Kanji berhubungan dengan pergerakan. Nah, tsukimasu itu kan datang dari suatu tempat ya. Nah, dia ke tempat ini sampai gitu ya, dia. Nah, kenapa kimas pakai sampai ini juga? Nah, mungkin
Nihonjin melihatnya baju itu sampai ke badannya gitu. Sederhana sekali. Jadi dia pakai kimas itu pakai kanji sampai juga ya. Nah, karena maknanya bukan sampai ya, karena makna kanji tersebut tidak hanya sampai tapi pakai. Nah, memakai gitu ya. Nah, makanya juga bisa untuk kimas. Nah, kimas ya, hati-hati ya minasan. Okurigananya berbeda ya. Kalau okurigananya ku, bacanya tsuku. Kalau okurigananya ru, berarti kiru ya. Tapi nanti akan membantu kalau di dalam kalimatnya minasan. Nggak mungkin ya fuku o tsuku gitu ya. Fuku itu baju ya. Nggak mungkin fuku o tsuku. Tapi fuku o kiru. Nah, nanti menyesuaikan dengan konteks kalimat. Kalau misalnya minasan ragu antara ku dan ru gitu ya. Oke. Tsuku sampai ya. Atau tiba. Kiru memakai. Oh, semua ya minasan ini ya. Nah, kalau tsuku ni ya. Padang ni tsukimashita. Itu misalnya ya. Atau kamu udah sampai rumah belum? Misalnya, hai, mau uchi ni tsukimashita yo katanya. Oke, partikelnya ni ya. Ni tsukimashita. Nah, kalau kiru dia oh ya minasan karena pergerakan ya. Nih. Kita pasang baju gitu ya, pakai baju. Nah, berarti fuku o kiru. Fuku o kite kudasai. Ayo pakai bajunya gitu ya. Nah, juga muncul di kanji kore desu ne. Nah, nih dari sini kita bisa lihat. Kore wa nan desu ka? Kimono desu ne. Kebetulan ini kodomo no kimono ya. Kimono rentaru. Nah, jadi di Jepang juga ada ya rental kimono karena kekko takai desu ne. Lumayan mahal ya kan dan pakainya itu sekali-sekali aja ya. Jadi ada juga rental kimono seperti itu ya. Kimono. Nah, kanjinya sederhana ya, minasan. Kimas memakai digabung dengan mono. Benda yang dipakai gitu ya. Benda yang dipakai. Tapi tidak semua benda yang dipakai bacanya kimono ya. Itu beda juga ya. Kimono. Kemudian juga muncul di, nah kalau dari gambarnya, tadi biasanya kita belajar ya, yang pakai kanji demas ya. Shuppatsu. Nah, tadi ya shuppatsu itu keberangkatan ya. Nah, ini lawannya minasan. Karena makna caku ya, mana tsuku ini adalah tiba atau sampai. Nah, bisa juga digunakan untuk tochaku suru. Ya, sampai atau tiba ya. Apa kalau dalam ini pesawat landing? Nah, iya, mungkin ya. Tochaku sih Mas, sampai ya. Nah, sampai di tujuan. Tochaku suru ini bisa macam-macam minasan. Biasanya sih kalau tochaku ini, saya kena skimas nih bisa nggak? Saya sudah sampai di rumah. Tochaku itu biasanya ini digunakan kalau minasan ada apa ya? Ada alat yang minasang gunakan. Kalau ini misalnya minasang pakai mobil misalnya. Ini saya sudah sampai di rumah. Nah, itu biasanya pakai tochaku boleh. Tapi kalau kita jalan kaki itu sudah sampai di rumah itu biasanya sederhana aja ya. Pakainya skimas saja. Sebenarnya ini sinonim ya, minasang skimas ini sinonim dengan tochaku. Tapi biasanya tochaku ini kalau kita pakai apa ya, ada alat-alat transportasinya gitu. Ya, tapi agak gede ya. Tapi kalau Jitensha enggak juga ya. Nah, seperti mobil misalnya ya, atau pesawat. Nah, itu dia biasanya pakai tochaku suru untuk tiba ya atau sampai. Hai, sugi wa kore desu. Nah, ini tadi beda lagi ya kanjinya pergerakan menyeberang. Nah, kalau mendengar menyeberang mungkin minasan terlintasnya oh watarimasu sensei. Ya watarimasu so desu ne. Kanji ini bisa juga dibaca watarimasu. Demo futatsu arimasu yo. Ada wataru, ada watasu. Nah, jadi dia bisa digunakan dengan kosakata yang lain juga. 12 coretan saja ya, ada cipratan air ya, sanzui heng namanya ya. Bushunya air ya. Nah, hampir seperti mirip do ya. Kalau misalnya masih ingat do yang derajat. Nah, ini ya coretannya ininya hampir mirip. Silakan nanti pelajari untuk coretannya. Ya, bisa wataru, bisa watasu. Nah, kita akan lihat artinya. Nah, berikutnya kanji menyeberang ya. Nah, tadi futatsu arimasu ne, bisa dipakai wataru. Nah, ini gambarnya ya. Watarimasu. Kodomo tachi wa odan hodo. Nah, ini odan hodo ya namanya minasan. Odan hodo.
jembatan penyeberangan atau zebra cross ya. Odang hodo. Odang hodo o watarimasu ya. Odang hodo o watarimasu. Nah, biasanya kalau di Jepang tuh anak kecil ya menyeberang sambil teo agemasu ya. Teo agete watarimasu ya, watarimasu menyeberang. Nah, kanji menyeberang juga muncul di kosakata watasu. Nah, tapi watasu bukan menyeberang ya. Watasu wa kore desu ne. Watasu. Nah, kono otoko no ko wa hasami o onna no ko ni watashimasu ya. Onna no ko ni watashimasu. Hasami o watashimasu. Ya, menyerahkan gunting. Nah, kalau di sini gambarnya ada dua cara menyerahkan ya. Watashi kata. Nah, jadi ini diajarkan juga ya. Jadi cara yang benar tadashi watashi kata. Kore wa tadashi watashi kata desu ne. Nah, karena hasami wa chotto abunai desu kara watashi kata mo arimasu ne. Nih. Jadi yang kedua dihindari ya, bukan ya, dihindari. Dame desu ne. Nah, ini tadashi watashi kata. Menyerahkan ya. Jadi ada menyeberang, ada menyerahkan. Oke, selanjutnya kanji ini juga muncul di tobe suru. Nah, untuk tobe suru ini spesial ya minasang. Dulu mungkin minasang pernah belajar kanji kimas digabung dengan kanji nichi. Nah, ini spesial. Bacaannya itu rai nichi. Ya, rai nichi. Nah, ini kan datang ya. Ini datang. Rai nichi hanya digunakan untuk datang ke Jepang. Ya, bisa dibikin kalimat juga nihon e kuru. Ya, nihon e kuru itu sederhananya bisa disebut rai nichi. Itsu rai nichi desu ka? Nah, kalau udah tanya seperti itu, berarti dia nanya kapan kamu datang ke Jepang gitu ya. Datang ke Jepangnya kapan? Rai nichi. Spesial untuk Jepang aja. Nah, begitu juga dengan kanji tobe suru. Ya, jadi kalau rai nichi, nichinya spesial untuk nihon aja ya. Karena nihon dari kanji itu juga ya, minasang. Nih, nihonjin ambilnya nih. Nah, kalau tobe suru, jadi yang B ini spesial juga nih. Bukan B yang maknanya beras, tapi B yang maknanya Amerika ya, USA, Amerika. Nah, Amerika itu sendiri kan kotobanya beikoku desu ne, beikoku. Kokunya dari negara ya. Beikoku. Nah, ini menyeberang ke Amerika. Nah, gitu ya. Sensei kurang tahu juga kenapa dia bukan pakainya rai tapi watarimasu. Mungkin karena jauh gitu ya. Menyeberang samudra ya. Jadi gitu pakainya tobe suru ya. Tobe suru. Especially ya. Khusus untuk pergi ke Amerika saja ya. Datang ke Amerika. Sebutnya tobe suru. Ya, nah ini. De tobe ya di sini ya. Wakucing. Wakucing itu vaksin ya, minasang. Vaksin. Nah, datang ke Amerika katanya itu ya. Nih, tobe suru. Tsugi wa kore desu. Nah, ya. Kore mo kekko arimasu yo kotoba wa. Ya, kita lihat dari kungyominya. Mitsu arimasu. Wah, kekko arimasu. Bisa maknanya melewati, bisa perjalanan, banyak ya. 12 coretan saja, silakan nanti latihannya. Nah, bisa dibaca tsu juga. Oke, kita akan langsung ke kotobanya. Kotoba wa kore desu. Ya, lumayan saya pakai banyak gambar ya untuk membantu memahami. Nah, tadi ada 3 ya, minasang mitsu. Kita akan bahas satu-satu. Ichiban wa toru. Ya, toru. Panjang ya, minasang. Toru. Hati-hati. Okurigananya ada ru, ada u, ada su, dan kanji wa onaji desu ne. Nah, ini berarti imi mo chigaimasu. Untuk toru. Toru itu gambarnya ini. Nah, kalau dilihat dari gambarnya dan panahnya, orang tersebut melalui gate ya. Mungkin minasang pernah lihat gate itu kalau yang di bandara ya kita lewat gate seperti itu ya. Nanti bunyi-bunyi ya kalau misalnya ada barang apa gitu ya. Nah, gate melalui. Nah, mungkin kita bisa pakai gate ya, gedo. Geto. Nah, kalau bahasa Jepangnya geto. Geto o toru. Nah, ya melewati. Toru, makna toru ini melewati ya minasang. Jadi bisa digunakan untuk macam-macam juga. Sensei saya kemarin lewat rumah sensei. Nah, itu juga bisa ya. Sensei, kino sensei no uchi no mae ni
torimashita. Nah, itu juga bisa ya. Jadi maknanya melewati. Toru, melewati. Nah, kemudian ada kayou. Kayou itu bisa kita lihat ke sini. Ya, mungkin minasan pernah dengar juga. Kono hito tachi wa kaishain kana? Kaishain desu ne. Kaishain. Kaisha ni kayoimasu. Ya. Dia pakai partikelnya ni ya. Gakko ni kayoimasu. Gakko kayoimasu. Kayoimasu. Itu maknanya agak sedikit rumit sih kalau dalam bahasa Indonesia ya. Sensei bayangkan dulu ya. Jadi gini. Dari misalnya kita dari rumah atau dari tempat tinggal kita, bisa rumah, kos-kosan, atau dormitory, itu seperti apa. Nah, kita pergi ke kantor misalnya, atau misalnya aktivitas sehari-harinya, misalnya sebelum pandemi ya, ke kampus. Ya, nah itu jadi kegiatan ini kan minasang pada umumnya itu kan selalu pergi dari rumah atau tempat tinggalnya ke tempat misalnya kalau kerja berarti kantor, kalau anak sekolah ke sekolah, kalau mahasiswa ke kampus. Nah, itu kan kegiatannya pulang pergi gitu ya. Nah, aktivitas ini disebut kayo. Nah, mungkin agak ribet dalam bahasa Indonesia. Jadi pulang perginya itu ke kaisha gitu ya. Jadi kaisha ni kayoimasu. Kalau misalnya kaisha ni kayoimasu berarti orang mikir oh berarti dia kaisha yang desu ne. Kalau misalnya watashi wa daigaku ni kayoimasu. Nah, berarti oh daigakusei dah. Ya, atau misalnya kalau sensei mungkin daigakusei, mungkin dia kyoshi gitu ya, atau mungkin dia staff di sana, ya takusang arimasu ne. Jadi itu bilangnya kayoimasu. Mungkin kalau nanti minasan bisa temukan arti yang cocoknya ya. Kalau saya pulang pergi ke perusahaan, aneh juga ya. Biasanya kita bilangnya pakai pergi aja ya. Saya bolak-balik, mungkin bolak-balik kantor, bolak-balik kampus itu mungkin ya istilahnya. Nah, tim bisa menyesuaikan untuk bahasa Indonesianya. Tapi prinsipnya seperti ini ya. Jadi aktivitas dari tempat tinggal ke tempat kerja atau tempat sekolah ya, seperti ini. Itu kayoimasu namanya. Nah, berikutnya ada tosu. Nah, ini beda lagi ya minasang. Tosu bukan toru ya, tosu. Tosu itu nih, saya punya dua gambar dan ini disebut tosu. Ya, tosu. Aktivitas nah, oba-chan wa ne, oba-chan. Oba-chan wa isshokenmei. Isshokenmei bersungguh-sungguh ya sampai asewo demasu. Sampai keluar keringat. Itu benang ya minasang. Tuh, udah berusaha bersusah payah untuk masukkan benangnya ke dalam apa itu ya? Jarum. Nah, jarum itu hari ya dalam bahasa Jepang. Hari ini ito tosu. Ah, itu ya. Jadi Nihonjin bilangnya gitu. Bapak memasukkan benang ke jarum. Nah, itu kan kalau kita bahasa Indonesianya memasukkan ya minasang sensei bukannya iremas. Nah, kalau ini beda minasang. Jadi lebih spesifik lagi itu tosu. Nah, kalau ini dia Nihonjin pakainya tosu. Tapi sensei kalau pakai iremas salah nggak? Nggak salah juga ya. Tapi lebih tepatnya itu Nihonjin biasanya pakainya hari ini ya, hari jarum ito tosu. Nah, jadi dia melewati gitu ya. Bisa juga melewati ya. Nih, tapi kalau dalam bahasa Indonesia cocoknya masukkan benang ke jarum ya. Nah, Nihonjin bilangnya ini tosu. Ini juga bisa dibilang tosu. Nah, jadi tosu itu minasang, ini kan aktivitas cowok ini itu dia lagi ngecek ya. Dia lagi ngecek laporan sepertinya ya. Nah, ini repoto kami o tosu ya, repoto tosu. Maksudnya sensei, cekku sih mas. Ya, jadi bisa juga tosu itu bermakna cekku sih mas. Cekku sih mas. Ya. Tosu sih mas. Jadi istilahnya gini minasang. Ini idiom mungkin ya. Meo tosu dia bilangnya. Meo tosu. Nah, saya pakai hiragana aja ya. Agak ribet. Meo tosu. Nah, istilah meo tosu ini meo toshimashita ka? Nah, kalau Nihonjin bilang ini minasang makna itu cekku shimashita ka? Saya kenapa pakai mata? Kan kita bisa melihat mencek tuh lihat ya. Kamu udah lihat belum? Ya, jadi istilah istilah gamblangnya matanya tuh ya. Jadi kamu udah lihat nih satu-satu ya. Jadi
bagaimana kamu udah lihat nih satu-satu barangnya. Meo toshimashita ka? Ya, meo toshimashita ka? Apakah kamu sudah lihat barang-barangnya nih? Apakah kamu sudah lihat laporannya? Sederhananya cek kushimashita ka? Nah, ya cek kushimashita ka? Ini bisa juga menambah kosakata minasang ya. Itu dibilangnya meo tosu ya, bukan tosunya aja ya minasang digabung ya. Meo tosu itu yang bisa sinonimnya cek wa shimasu. Nah, ya. Keko takusan arimasu ne. Nah, silakan nanti diulang-ulang kembali. Kemudian bisa juga muncul di sini ya, kita ke sini dulu. Tsugaku suru. Kita hapus dulu. Nah, tsugaku ya, tsugaku, tsunya gakunya sekolah ya. Kore wa ya, kodomo tachi ga tsugaku suru. Tsugaku suru, tsunya maknanya yang kayou desu. Ya, tadi kan saya bilang ya, kayou, pergi, pulang, pulang pergi ke sekolah, pulang pergi ke kantor. Nah, ini especially gaku ya, studi ya, sekolah, belajar. Ya, tsugaku suru, berarti ini dia pergi ya. Gakoe ikimasu, nah itulah sederhananya ya, tapi ada juga yang menggunakan tsugaku suru. Kodomo tachi ga tsugaku suru. Kemudian juga muncul di ini nanti ya karena agak berbeda maknanya. Kotsu ya, kotsu. Ko-nya kita belum belajar ya, ko. Kotsu. Nah, kotsu mungkin sudah familiar, ada yang tahu kosakatanya. Kotsu itu lalu lintas. Ya, nih. Kotsu lalu lintas. Ya, lalu lintas. Kotsu. Bisa juga ada yang bilang transportasi, ada juga ya. Kotsu itu lalu lintas. Nah, di sini ada ini zaman dahulu ya. Jadi dulu itu ada istilahnya tuh kamishibai ya. Ini kamishibai itu jadi anak-anak kecil ngumpul ya di jalan, terus ada dulu kan nggak ada digital gitu ya. Jadi animasinya itu dari gambar ke gambar ya. Jadi gambar ke gambar nih diganti nanti sama ibu ini ya, diganti gambarnya jadi seperti animasi bergerak manual gitu ya. Nah, ini dia belajar Kotsu Anzen Kyoshitsu. Nah, ya. Kotsu Anzen Kyoshitsu. Jadi ini kelas lalu lintas yang aman ya. Jadi beliau belajar lalu lintas yang aman. Nah, ini tadi kita belajar ya minasang. Jadi anak-anak kalau mau menyeberang itu angkat tangannya ya, mungkin kata ini ya. Kotsu. Kotsu ya. Berikutnya kanji tsu juga muncul di sini minasang. Sepertinya minasang sering dengar ini ya. Futsu desu. Futsu desu. Ichinichi wa dou desu ka? Misalnya, yasumi wa dou desu ka? Futsu desu. Futsu itu biasa ya. Biasa aja senseinya. Futsu. Futsu ini bisa digunakan untuk apa aja? Maknanya biasa ya. Atau futsu wa biasanya saya makan nasi ya. Futsu wa gohan wo tabemasu. Itu bisa juga untuk menggunakan futsu. Nah, di sini contohnya futsu no seikatsu. Nah, seikatsu kehidupannya. Jadi futsu ne seikatsu. Kehidupannya sehari-hari biasa aja gitu ya. Bukan orang yang terkenal ya, yume na hito janai ya, futsu desu ya. Kayak gitu. Futsu, tsu-nya juga ya, pakai ini warnanya. Hai. Tsugi wa lari. Nah, lari hashirimasu desu ne. Hashirimasu sederhana sekali. Kanjinya juga sederhana, coretannya ya, ada 7 coretan. Hashirimasu. Untuk kosakatanya juga sedikit ya minasang. Hashirimasu itu sendiri ya, lari. Ya, hashiru. Nah, ya. Hashiru, hashirimasu. Bisa juga digunakan muncul di kanji sosha. Nah, sosha. Kalau kita lihat dari sha-nya yang berarti orang juga ya, hito. Maknanya hito. Jadi orang pelari sensei ya, pelari ya. Sosha. Olimpik no sosha. Ya. Nih, bawa obor ya. Sosha. Nah, di sini kita mungkin bisa ingat oh hashirimasu itu kalau digabung bacanya so. Ya, jadi minasang bisa hafal kanji ini satu, hashiru, kosakata ini satu. Sosha. Pelari ya. Tsugiwa kita punya lebih lambat dari hashirimasu ya. Arukimasu desu ne. Nah, arukimasu kanjinya hampir-hampir mirip ya. Coretan pertamanya sama dengan hashirimasu. Demo bawahnya chotto chigaimasu ne. Kore wa nan no kanji kana? So desu ne, sukunai. Ya. Nah, jadi sukunai. Sukunai itu sedikit ya. Oh, berarti larinya sedikit. Bisa juga ya. Untuk menghafal aja ya, membantu minasang menghafal.
Di hada shirimasu ini arukimasu desu ne. Arukimasu 8 coretan saja. Arukimasu. Nah, kita punya kanji kosakata aruku itu sendiri ya. Nih, aruku to naze ii ka. Nah, kenapa berjalan itu bagus gitu ya. Aruku koto wa tanoshii ya. Jadi dia ini ya apa namanya? Kampanye jalan ya, kampanye jalan kaki. Nah, karena di Jepang itu memang dianjurkan untuk jalan kaki. Sebenarnya di mana saja ya harus jalan kaki. Aruku koto wa tanoshii. Jadi dia bilang jalan kaki itu menyenangkan loh ya. Aruku hitotachi itu kan ya. Aruku. Nah, untuk aruku mungkin minasa ada yang pernah nemuin kalau yang biasanya itu di lirik lagu mungkin ya. Lirik lagu ya, biasanya di lirik lagu sih. Aruku ini juga bisa dibaca ayumu. Nah, kalau okurigananya mu ya. Artinya sensei sama aja. Ya, aruku. Oh, tapi berdasarkan pengalaman sensei melihat kosakata, aruku ini kan kita terlihat ya berjalan, tapi kalau ayumu ini lebih menjalani hidup gitu ya. Jadi ayumu ini lebih ke abstrak sedikit minasa. Makanya biasa digunakan di lirik lagu atau puisi gitu ya, atau di novel. Ya, ayumunya lebih ke abstrak ya, jadi tidak terlihat. Menjalani hidup itu nggak terlihat ya minasang ya. Kalau arukimas kan jalan dengan kaki arukimas. Nah, kalau ayumu lebih abstrak, tapi maknanya hampir-hampir sama. Oke, kemudian ada, nah ini sering minasang ya, sampo suru ya. Nih, kazoku to sampo shimasu. Kazoku to koen o sampo shimasu. Kalau sampo shimasu nih mau jalan-jalan di mana? Partikelnya o ya minasang. Ini khusus nih. Ya, bukan koen de ya. Ah, kan di taman ya. Tapi Nihonjin bilangnya itu pakai o ya minasang. Koen o sampo shimasu. Ya, pakainya partikel o katanya. Koen o sampo suru ya. Kazoku to koen o sampo suru. Nah, kemudian juga muncul di kosakata shimpo suru. Nah, ya. Kalau yang nonton apa namanya nih? Attack of Titan sering ya, pasti kenal dengan kanji di depan ini. Susumimasu ya, susume. Nah, itu ya susumu. Maju artinya ya maju. Digabung dengan arukimas, maju sensei. Maju berjalan maju bukannya berjalan itu maju. Ya, jadi ini gabungan ya. Shimpo suru. Nah, kalau dilihat dari gambarnya maju ke depan ya. Maju itu sebenarnya ke depan ya minasang, tapi ya seperti itu ya, bahas kadang kosakata itu boros ya. Nah, untuk menegaskan sebenarnya ya. Nih, jadi meningkat maksudnya gitu ya. Nih, meningkat. Meningkat, simpo shimasu yo. Misalnya minasan dari 1年生から2年生までsimpo shimashita. Nah, ya. Oh, kamu minasan dari 1年生dari tingkat 1 ke tingkat 2 itu simpo shimashita. Ya, ada peningkatan. Simpo ga arimasu misalnya ya. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian bisa juga ini hokousha. Hokousha. Sha-nya tadi kita bahas ya hito desu ne. Ko-nya ikimasu desu ne. Ini arukimasu. Orang pergi berjalan maksudnya berjalan kaki ya. Hokousha. Nah, ini pejalan kaki ya. Pejalan kaki. Tsugi wa berhenti. Nah, kalau dibilang berhenti pasti di kepalanya tomemasu atau tomarimasu ya. Nah, futatsu arimasu ne. Nah, mungkin bagi minasan yang sudah paham nanti ini ya lebih paham lagi. Semoga yang belum kita ini ya coba ada pencerahan. Tomarimas dan tomemas. 4 coretan saja, hampir mirip dengan kanji tanah ya. Tapi beda juga ya. Oke, ada tomaru, ada tomeru. Nah, ini pastinya jidoshi dan tadoshi ya. Kita akan lihat mana yang partikelnya ga, mana yang partikelnya o ya. Nah, tomaru. Tomaru itu berhenti ya. Tomaru. Kore desu kalau untuk tomaru. Tuh. Tomarimasu. Toke ga tomatta. Nah, ya, toke ga tomatta. Beda ya. Damake tai dewasa ya. Gitu ya. Toke ga tomatta. Kuruma ga tomatte iru. Ya. Aka shingo na no de, kuruma ga tomatte iru. Ya. Kuruma ga tomatte iru. Ya. Kemudian jikan ga tomatta. Ya, minasan. Nah, ga
ya. Nah, berarti ini jidoshi desu. Nah, tambahan lagi, tadi Sensei bilang ya, ji itu kan dengan sendirinya. Ya, Sensei ini kan dia ada yang berhentiin, pasti minasan bilang gitu ya. Ini maksudnya Sensei bukan bilang orangnya yang berhentiin ya, tapi keadaan. Nah, jadi jidoshi minasan bisa tambahkan lagi catatannya. Jidoshi biasanya adalah kata kerja yang berhubungan kata kerja yang menyatakan sebuah keadaan. Nah, ya catatan ya, silakan. Jadi dia menyatakan keadaan kata kerjanya minasan. Ini jadi mobilnya dalam keadaan berhenti. Nah, jamnya dalam keadaan berhenti. Makanya jika enggak tomatta atau kuruma ga tomatteiru. Nah, kemudian untuk tomeru, contohnya seperti ini. Araramu, aramu, aramu, aramu. Itu alarm ya dalam bahasa Jepang. Aramu o tomemasu. Siapa yang seperti ini nih? Setiap pagi. Kemudian ada takushi o tomemasu. Ada juga iki o tomeru. Nah, dari sini kita lihat semuanya pakai partikel o ya, minasang. Nah, ini tadoshi. Karena ini kita yang matiin, ya. Ini taksi kita yang berhentiin. Ya, ini iki o tomeru, iki wa nafas ya. Iki o tomete kudasai. Nah, biasanya ini taisho, senam ya. Senam atau apa gitu ya. Tolong tahan nafasnya. Iki o tomete kudasai. Ya, o partikelnya o ya. Ini aramu o tomemasu, takushi o tomemasu, iki o tomemasu. Nah, sudah paham ya? Jadi, yang ini keadaan, tomaru wa keadaan. Cenderung pakai partikelnya ga. Kalau tomemasu itu kegiatan. Nah, ya, jadi ini kan tadoshi ya. Jadi, tadoshi itu kegiatan minasan. Makanya cenderung dia pakai partikelnya o. Ya, nah, semoga bisa paham ya. Kemudian, bisa juga muncul di kosakata chushi suru. Nah, ya, chushi suru maksudnya apa? Ya, chushi-nya shi-nya dari tomemasu ya. Chu sedang berlangsung kalau di sini ya. Nah, olimpiadenya chushi. Ini yang tahun lalu ya, minasang. Kyonen chushi shimashita. Nah, ya, chushi bisa disinonimkan dengan cancel. Nah, minasang bisa catat ya. Jadi chushi shimasu bisa berarti sinonimnya cancel desu, cancel. Dalam bahasa kita cancel ya. Jadi di cancel. Berhenti gitu ya. Tapi bukannya ditiadakan ya minasang. Nah, jadi di cancel ya. Di cancel. Nah, chushi suru bisa bersinonim canceru dalam katakana. Nah, bisa dipakai dua-duanya ya, boleh. Nah, kemudian juga ada juga digunakan nih uteng chushi. Honjitsu wa chushi ni narimasu katanya. Jadi mungkin minasang yang suka saka ga suki na hito wa mungkin paham ya. Kalau sudah hujan, tapi ada juga yang lanjut ya. Tapi biasanya beberapa kalau hujan itu di cancel ya. Mungkin kalau hujannya owame dattara nih, owame atau taifu ya. Nah, karena jadi ini maksud istilahnya apa sensei? Uteng chushi. Nah, kalau lihat ini berarti di cancel karena hujan gitu ya. Uteng chushi. Nah, kemudian juga muncul di kanji ini minasang tsukodome. Nah, tadi kita udah belajar tsu ya. Banyak sekali tsukodome. Nah, tsukodome itu muncul di sini minasang. Kita banyak juga. Mungkin kita punya istilah ya, dihambat. Jalan Anda dihambat karena ada apa gitu ya. Mungkin ada aktivitas konstruksi. Nah, ada juga mungkin longsor atau seperti apa bencana alam ya. Jadi jalannya dihambat. Nah, jalannya dihambat istilahnya dalam bahasa Jepang itu pakai kanji ini minasang. Ya, ada juga yang dia hiragana me-nya nggak ditulis. Nah, seperti gambar ini ya. Tsukodome. Nah, bacanya tsukodome maksudnya kalau minasang nanti berkesempatan ke Jepang, lihat ini. Jadi maksudnya jalannya dihambat. Jadi nggak boleh di situ ya. Hairuna. Ya. Nggak boleh masuk di sana ya. Karena jalannya dihambat. Nah, nanti pasti ditulis itu alasannya kenapa. Nah, kemudian jadi tomemasu itu bisa juga maknanya dihambat ya. Minasang nggak boleh gitu ya, dihambat. Nah, ada juga istilah ini muncul di hiyake dome. Ya, hiyake dome. Hiyake itu kalau minasang cari di kamus, hiyake itu ini. Jadi apa ya? Badan kita tuh terbakar karena
Karena taiyo no, ya jadi karena matahari kebakar gitu ya. Kulitnya kebakar. Nah, jadi hiyake, itu istilahnya hiyake ya. Kulitnya kebakar. Hiyake dome, kenapa pakai dome sensei? Jadi dia tuh nih ya. Fungsi krim ini adalah hiyake dome. Ya, jadi krim penangkal mungkin ya. Krim penangkal UV. Jadi apa? Sun protection. Nah, jadi mungkin dome ini juga bisa maknanya protection ya dalam bahasa Inggris. Hiyake dome. Jadi menghalangi sinar ultraviolet. Nah, gitu mungkin ya. Jadi juga digunakan untuk istilah kosakata ini untuk tomemasu minasang ya. Jadi maknanya meluas ya minasang. Oke. Lanjut ke kanji bergerak. Nah, mungkin sudah tahu ya. Bergerak itu ugokimasu. Demo ada dua di sini ya minasang, bisa ugoku, bisa ugokasu. Nah, sama kasusnya sama yang tadi ya minasang. Banyak sekali yang kanjinya sama, tapi dosinya, kata kerjanya iro-iro arimasu ya, banyak sekali. Nah, ini kita akan lihat 11 coretan saja. Mungkin minasang sudah pernah lihat ini di kanji omoi ya, berat, atau di kanji nan desu ka? Kuruma mo onaji desu ne. Nah, bergerak, kita punya kosakata. Nah, ini lumayan banyak gambarnya untuk membantu ya. Bergerak. Nah, ini ya. Jadi sensei punya ugoku gambar bergerak. Kalau kita istilahnya apa? Animasi sensei, animasi ya. Jadi ugoku itu bergerak kayak gini ya, minasang. Bergerak. Ugoku doga. Nah, ugoku ya, gambarnya bergerak. Kemudian juga muncul ugoku hodo. Nah, ini kanji arukimasu ya, minasang. Arukimasu dan ada kanji jalan. Jalan Jalan digunakan untuk berjalan dan dia bergerak. Nah, ada ya minasang, bukan erebeta desu, bukan erebeta ya, bukan lift, bukan elevator ya, tapi dia jalan. Tapi dia bergerak. Nah, seperti apa ya siapa yang sudah pernah ke Transmart mungkin ya. Jadi dia bukan berupa tangga, tapi dia berupa jalan, tapi dia bergerak. Nah, itu ugoku hodo namanya. Jalan yang bergerak. Nah, biar mungkin ada barang bawaan yang banyak gitu ya. Jadi bisa dibantu dengan jalan yang bergerak ini ya, biar tidak capek. Jadi namanya ugoku hodo. Nah, ya, jadi bukan tangga ya minasang, tapi jalan yang dia bergerak. Nah, kemudian ini juga bisa ya, karada o ugokimasu. Karada o dari karadanya kaku gini ya. Oh, jadi lentur seperti ini. Karada o ugokimashou. Ayo gerakan badan. Nah, kemudian nah, kan ada ugoku nih. Ya, kemudian juga ada ugokasu. Nah, kalau ugokasu seperti ini kasusnya minasang. Jadi orang ini digerakkan. Nah, ya. Jadi ada yang bergerak. Ya, ada yang digerakkan. Ugokashimasu. Ugokashite. Jadi bisa juga gerakan. Ugokashite. Ugokasu itu digerakkan. Nah, ini digerakkan ya. Nih, hito ugokashimasu. Bagaimana cara menggerakkan orang? Ini gambarnya hanya ini ya, minasang abstrak aja ya. Ini misalnya mungkin sensei ya, diatur oleh siapa gitu ya, diatur oleh pimpinan gitu ya. Jadi kita diatur oleh mungkin orang tua. Nah, itu bisa, jadi bisa juga ugokasu dalam istilah ini to ugokasu ya, menggerakkan orang atau mengatur seseorang itu mungkin ya maksudnya. Itu ugokasu. Nah, ugoita. Kemudian karada o ugokashimasu. Ugokasu. Oh ya, karada o ugokasu. Ya, ini gumen nih. Yang tadi ini ugokashimasu ya. Ugokashimasu. Kalau ugoku nih, ugoku dia dengan sendirinya ya. Hodo ga ugoku. Nah, bergerak ya. Ini bergerak. Nah, karena dia disetting bergerak ya. Nah, kemudian juga muncul di kanji. Ini sering sekali minasang dengar ya. Undo. Undo wa kalau dalam katakana nan desu ka? So desu. Sports ya. Undo shimasu. Sports shimasu wa onaji desu ne. Undo, sports onaji desu ya. Di sini itsudemo doko demo kiraku ni dekiru nagara undo de daijoubu ya. Oh, jadi ini dia promosi alat ini ya. Nah, jadi dari duduk pun kita bisa undo shimasu katanya gitu ya.
Nah, kemudian undo juga muncul di, nah ini sederhana sekali, jidosha desu ne. Karena maknanya bergerak, ya, karena undo kan bergerak juga ya, minasang. Jidosha. Nah, tadi saya sudah bahas ya. Sha-nya kuruma, do-nya bergerak, ji-nya dengan sendirinya. Nah, jadi jidosha lebih biasanya untuk apa ya? Kuruma yang bergerak sendiri gitu ya. Meskipun dia pakai ada alatnya ya, tapi dia bergerak gitu ya. Kalau dulu minasang kurumanya kan didorong ya. Kalau dulu orang Nihonjin bilang apapun yang ada roda itu kuruma. Nah, dia sempit ya, sempit sekali. Jadi apapun yang ada roda itu disebut kuruma. Ya, sha ya. Jadi ada kanji ini. Nah, tapi kesini lebih sempit lagi, jidosha lebih ke seperti ini ya. Jadi lebih spesifik lagi ada jidosha, ada jitensha, ya, ada densha, beda-beda ya namanya. Nah, kalau dulu semuanya sama aja gitu ya, lebih luas. Nah, sekarang lebih menyempit. Jidosha. Nah, kemudian juga dobutsu. Nah, dari dobutsu kita bisa lihat ya, butsunya dari mono desu ne, mono. Nah, benda yang bergerak sensei. Loh, maksudnya ya, jadi Nihonjin bilang dobutsu, hewan itu dobutsu desu. Ya. Ya, benda ya minasang tuh, dobutsu. Ya, karena mungkin dia tidak punya ini ya, otak untuk berpikir, jadi dianggapnya benda. Nah, siapa yang mau dibilang dobutsu? Dari kanjinya sepele sekali ya, dobutsu. Gak ada yang mau ya. Nah, jadi chigau, beda ya, dobutsu. Nah, ini Nihonjin bilangnya dobutsu pakai mono ya, benda yang bergerak. Seperti itu dia mengistilahkan binatang itu ya. Kalau kita juga seperti itu ya, minasang, disebut binatang pasti tersinggung ya. Nah, jadi kosakata di dalam bahasa Jepang juga dilihat dari kanjinya juga sepele gitu ya. Rendah gitu ya, benda yang bergerak dibilangnya. Nah, kemudian bisa juga muncul di sini ya, dobutsueng. Nah, mungkin minasang sudah belajar ya dari koeng. Dobutsueng, taman kebun binatang maksudnya ya. Dobutsueng. Nah, berikutnya saigo wa katsudo. Nah, ya, katsudo. Dari gambar ini terlihat grup katsudo. Nah, mungkin minasang sudah familiar ya, katsudo itu aktivitas minasang. Activity. Nah, pastinya activity ada kegiatan ya. Nah, jadi ada kegiatan, ada pergerakan. Jadi grup katsudo. Katsudo itu aktivitas. Katsudo ya, aktivitas. Katsudo, grup katsudo contohnya ya, aktivitas dalam kelompok ya, atau hitori katsudo bisa juga mandiri ya. Hai, saigo desu. Saigo wa hampir mirip dengan kanji yang tadi, minasang, tapi ditambah dengan i ya. Mirip i katakana ya, minasang. Kore wa hatarakimasu. Nah, mungkin minasang familiar sekali dengan kosakata ini ya. Hatarakimasu. Nah, silakan latihan untuk menulis kanjinya. Hati-hati ya, minasang, ini satu kanji ya. Jangan dipisah-pisah kanjinya menulisnya. Nah, gambatte kudasai. Kirei ni kaite kudasai. Nah, ada 13 coretan dan kita bisa lihat ya, ada chikara desu ne. Tadi juga ada chikara ya, power. Nah, kalau bergerak tuh butuh power ya minasang ya. Hatarakimasu mo chikara ga hitsuyou desu ne. Pastinya ya. Nah, kita lihat kosakatanya. Untuk hatarakimasu sedikit ya. Ada hatarakimasu itu sendiri ya, hataraku bekerja. Ini ada sedikit pamflet ya, hataraku towa. Apa itu yang dimaksud dengan bekerja? Nah, kalau minasang sudah merasakan dunia kerja, nanti akan ada kejenuhan-kejenuhan gitu ya. Tapi akan bisa hilang kalau kita banyak-banyak bersyukur ya. Jadi hataraku towa seperti ini ya. Nah, silakan minasang baca. Kemudian untuk hataraku juga muncul di kosakata rodo. Ya, ini minasang istilah yang digunakan untuk ro itu sendiri, minasang, maknanya adalah berlebihan. Ya, berlebihan. Jadi kerjanya berlebihan. Ya, kerjanya berlebihan. Nah, di sini ya. Mungkin rodonya kita bisa lihat di sini, minasang. Konohitowa. Udah jam berapa nih ya? Mau ichiji desu ne, 11 no yoru desu ne. Tuh udah capek dia ya, tsukaremashita. Ya nih. Di sini ada naga jikang rodo. Ya, jadi dia bekerja dalam waktu lama ya. Nah, ya. Rodo.
Kemudian ada rodo. Nah, untuk rodosha. Nah, di sini ada gaikokujin rodosha o ukeireru hoho. Nah, untuk rodosha ini kan pekerja ya. Jadi rodosha itu pekerja, minasan pekerja yang kenapa dia pakai ro? Jadi pekerjaannya itu berat ya minasan ya. Kerjanya berat. Nah, sekarang itu banyak ya. Jadi istilah magang di Jepang. Nah, kalau kerja di Jepang itu tidak semuanya enak ya. Nah, mungkin minasan sudah lihat YouTube tentang perawat di Jepang ya, yang magang di Jepang di kantor, di pabrik itu memang taiheng desu ne. Ya, jadi memang kerjanya itu makanya disepakainya rodosha desu. Ya, pekerjaannya itu butuh tenaga dan butuh pikiran. Nah, double ya minasan ya. Makanya istilahnya gaikokujin rodosha. Jadi ini pekerja asing. Ya. Jadi bukan pakainya kaishain, bukan ya. Nah, pakai istilahnya rodosha. Kenapa ya? Karena shigoto wa taiheng ya. Benar-benar chikara ga hitsuyo sama atamanya juga ya. Pikirannya juga ya. Nah, makanya istilahnya pakai rodosha. Hai, sore dake desu ya. Nah, itu aja untuk lesson 17 minasang. Keiko taksan arimasu ne. Jadi ada kosakata yang berupa pergerakan ya, ido. Dan minasang juga perhatikan ya, beberapa kosakata punya sinonim dalam bahasa dia sendiri ya. Seperti tadi ada chushi suru, ya bisa diartikan kyansaru ya. Nanti minasang silakan simak lagi rekamannya dan catatan ya. Ada beberapa yang saya sampaikan, beberapa sinonimnya. Nah, itu juga minasang perlu tahu ya, perlu tahu dan perlu paham bahwa kanji-kanji tersebut punya lawan kata ya dan punya sinonim dalam arti yang lain seperti tadi apa tobe suru ya, Amerikae ikimasu ya, Amerikae ikimasu. Nah, itu tobe suru. Nah, beberapa juga ada satu kanji tapi dia banyak kata kerjanya ya. Nah, silakan nanti pelajari lagi lebih sering ya. Nah, diulang-ulang saja materinya dan silakan dicatat dalam catatannya untuk bisa diulang kembali. Oke, hari untuk lesson 17 kokomade warimasu. Gambatte kudasai ya. Kalau kanji takusang yonde takusang kaite kudasai. Dewa, mata tsugi no lesson. Sayonara. では頑張ってください。